Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai project work atau project kewirausahaan tentang perencanaan usaha model BMC. BMC itu Business Model Canvas. Jadi bagaimana cara kita membuat perencanaan usaha menggunakan model Canvas. Jadi ini adalah tutorial bagaimana pengisian BMC. Oke, untuk studi kasusnya sebagai berikut. Kita disuruh untuk membuat perencanaan usaha dengan metode BMC untuk produk namanya teh celup telang. Kemudian kita disuruhnya dikerjakan di template BMC yang sudah disediakan. Adapun pembagian tugasnya sebagai berikut. Untuk segmentasi konsumen itu untuk nomor absen 1 sampai 4. Jadi kemudian proporsi nilai itu untuk absen 5 dan 8, untuk saluran itu 9 dan 12. Sampai 12. Hubungan pelanggan itu nomor absen 13 sampai 16. Aliran pendapatan itu untuk nomor absen 17 sampai 20. Kegiatan kunci nomor absen 21 24. Sumber daya utama itu untuk nomor absen 2528, mitra kunci untuk nomor absen 2932, dan struktur pembiayaan itu untuk nomor absen 33 dan 36. Oke. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke template BMC-nya. Oke. Nah, template BMC-nya adalah seperti ini, ada 9 kolom. Langkah perhitungannya, di sini udah ada nomor-nomor absen. Jadi yang Anda kerjakan nomor absen 1 mengerjakan di kolom ini dan seterusnya. Udah ada. Oke, kita mulai cara mengisinya. Yang pertama adalah ini untuk apa? Model BMC ini kita akan bikin apa? Maka kita isi di sini. Yaitu kita akan bikin produk teh celup telang. Kemudian dibuat oleh siapa? Nah, karena ada kelas 12 ya. Nanti diisi di sini PKWU kelas berapa, gitu kan? Saya tulis PKWU kelas 12. Kalau Anda 12 IPA 1 ya tulis IPA 1 dan seterusnya. Tanggalnya berapa ya? Tanggal Anda buat, misalnya tanggal 9 bulan 9 tahun 21. Versinya berapa? Karena kita baru bikin pertama ya ref 0. Nanti kalau ada perubahan ref 1. Tanggalnya juga berubah. Nah, jadi setiap perubahan ini pasti tanggalnya juga berubah. Oke, langkah pertama, Anda boleh ngisi ngacak. Boleh dari yang nomor ini, boleh ini, boleh. Tapi supaya enak, saya mulai dari runutan aja. Oke, pertama adalah segmentasi konsumen. Apa yang menjadi segmen kita? Segmen kita, teh celup telang ini segmen pasarnya itu untuk siapa sih? Nah, kita tulis di sini. Nah, itu untuk segala umur kecuali balita, karena kalau balita belum boleh kan minum teh. Yang dibolehkan hanya minum susu. Susu pun susu bayi kan, nggak boleh susu untuk orang dewasa. Makanya ini segmennya itu untuk segala usia, ya, segala usia kecuali balita. Kemudian untuk pecinta makanan herbal dan makanan sehat. Jadi sekarang itu banyak komunitas pecinta makanan sehat dan makanan herbal. Nah, ini inti sasaran kita, segmentasi pasaran kita. Kemudian semua kalangan, jadi mulai dari anak-anak sampai dewasa bisa, mulai dari pekerja sampai yang itu pokoknya bisa, karena kebutuhan minum itu kan kayak makanan pokok kan, jadi selalu, apalagi tubuh kita kan mayoritas air kan, jadi perlu minum. Kemudian semua daerah, jadi hampir semua daerah ini cocok karena minum teh itu tidak ada hampir semua daerah bisa menerima teh itu. Jadi ini segmennya. Jadi sangat luas segmen pasarnya. Dari segi usia, dari segi kalangan, dari strata sosial itu semuanya masuk. Kemudian yang kedua adalah nilai apa yang kita tawarkan dari produk ini. Yang pertama adalah herbal.
Kemudian minumkan kesehatan, karena kaya manfaat. Dan yang kedua adalah, yang berikutnya adalah mudah dalam penyajiannya. Ya, persis kayak teh celup biasa itu, tinggal nyeduh aja, kasih air panas, masukin di celup, tunggu beberapa menit, mau tinggal ngatur kepekatan kitanya aja, udah beres. Jadi praktis. Kemudian salurannya apa aja? Salurannya kita online dan offline. Jadi kita saluran menjualnya itu bisa online dan offline. Kalau online ya kita lewat media-media online, bisa media sosial, web, dan toko-toko online. Kalau offline ya kita titipin ke toko-toko atau kita ikut event-event tertentu, ada kegiatan kita ikut. Kemudian hubungan pelanggannya gimana? Nah, kita untuk menarik pelanggan kita punya diskon, kita punya promo, dan bahkan kita punya keluhan pelanggan. Jadi artinya kita ada nomor, kalau ada pelanggan berkeluh kesah atau punya masalah atau ada pertanyaan tentang produk ini, kita punya kayak apa namanya, email atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian aliran pendapatannya apa aja? Di samping kita jualan teh celup, ternyata kita bisa bikin juga variannya menjadi teh tubruk. Artinya teh tubruk itu kayak teh biasa gitu, yang nggak dibikin teh celup, yang ada masih apa, yang berupa teh itu, yang langsung diaduk itu. Jadi kelihatan tehnya itu. Nah, ini juga gitu, teh tubruk. Atau kita packing dalam bentuk botol atau gelas, namanya teh botol atau teh gelas bunga telang. Kemudian itu pun bisa dipakai pewarna makanan alami, warnanya biru kan, biru keunguan gitu. Terus kita bisa juga bikin nasi ungu bunga telang, jadi nasinya berwarna ungu. Juga bisa kita bikin susu bunga telang, jadi susunya kita campurin ini menjadi bunga telang, jadi warnanya bagus, jadi kayak ungu keunguan. Nah, itu aliran pendapatan kita. Selain kita jualan teh celup, ternyata kita bisa juga bikin varian berikutnya. Jadi dari teh celup itu kita bisa bikin beberapa varian produk. Nah, itu peluang bisnisnya. Kemudian kegiatan kuncinya apa? Kegiatan kuncinya pertama kita beli bunga telang. Kalau kita punya kebunnya ya kita panen bunga telang kan. Karena kita nggak punya ya kita beli bunga telang. Kemudian kita beli kertas teh celupnya kan. Karena nggak mungkin kita bikin kertas putih yang teh bungkus teh celupnya itu. Dan kemasan, ini juga bisa kita bikin, bisa kita beli kemasan, pesan. Ya. Kemudian bunga itu ya kita keringkan. Kemudian kita kemas menjadi teh celup. Itu kegiatan proses produksinya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa aja? Ya kita punya sealer plastik untuk ngepres. Kemudian butuh orang yang untuk meracik teh. Butuh setrika kalau kita ini masih manual ya, maksudnya untuk melekatkan apa namanya, melekatkan ini opsional setrika itu. Kalau udah ada sealer kita bisa pakai setrika. Kalau sealer kan terbatas satu-satu, kalau setrika itu bisa banyak langsung sekali. Ya kita butuh komputer dan printer untuk mengeprint label-labelnya kalau kita kemasannya mau bikin sendiri. Tapi kalau pesan ya ini nggak perlu. Kemudian mitra kuncinya siapa aja? Pertama ya petani bunga telang, karena kita nggak punya kebun ya kan, maka kita harus kerjasama dengan petani bunga telang. Kemudian penjual kertas teh celup atau suppliernya, kemudian supplier kemasan. Kalau kita nggak mau bikin, kita bisa pesan ke supplier kemasan. Nah, ini adalah mitra kuncinya. Terus pemasarannya berarti dengan toko-toko. Kan? Kemudian yang terakhir adalah struktur pembiayaannya. Struktur biasanya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu modalnya, itu untuk beli sealer, untuk beli komputer, printer, karena ini untuk beli peralatannya lah. Kemudian untuk pembiayaannya tetap itu gaji dan daya, jadi kayak listrik sama bayar ini peracik tehnya.
Yang tidak tetap ya beli bahan bakunya, beli bunga telang, beli kemasan, beli ATK, terus untuk promosi. Nah, seperti itu. Nah, inilah cara mengisi perencanaan model kanvas untuk produk teh celup. Nah, dari sini kan inilah udah jadi perencanaan. Dari sini kita bisa analisis ini. Apakah peluang untuk membuat teh celup ini berpeluang enggak? Kalau dilihat secara ini ternyata ini berpeluang sekali. Karena apa? Alat yang kita butuhkan juga sederhana sekali, hanya butuh sealer plastik aja. Kalau nggak ada sealer, pakai setrika pun bisa. Yang menjadi kendala adalah disuplai bunga telangnya, karena kita nggak punya kebun. Jadi paling yang jadi kendala di sini, yang paling berat adalah suplai bunga telang, karena kita nggak punya kebunnya. Kecuali kalau kita punya kebun, kita bisa atur. Jadi per minggu itu bisa panen. Minggu ini misalnya lahan ini yang panen, minggu berikutnya lahan ini. Jadi minimal kita ada 4 petak gitu, sehingga tiap minggu kita bisa panen. Nah, jadi terus itu, nanti kita bisa panen terus-terus. Nah itu, hanya kendala terberatnya adalah di supplier, di penyediaan bahan baku bunga telang. Kalau yang lain nggak jadi masalah. Kayak kemasan ini kita bisa gunakan. Kalau pengen praktisnya kita bisa gunakan kertas itu kertas nasi, bungkus nasi itu kita bisa gunakan. Asal kita punya printer sama PC atau komputer. Yang paling dominan di sini yang perlu kita yang menjadi kendala terberatnya adalah komputer sama printer sama bunga telang. Hanya 3 itu yang jadi kendala. Kalau yang lainnya aja lah. Untuk gaji mungkin untuk ini sementara kita bisa istilahnya dibayar modelnya bayar itu fee. Bayar fee itu maksudnya gini. Jadi kalau misalnya laku komisi lah modelnya, kita pakai model komisi. Jadi kalau produknya banyak ya dia digaji banyak. Misalnya per 100 dapat fee 10.000 misalnya. Per 100 page gitu dia dapat 10.000, maka dia semakin banyak menghasilkan ya fee-nya makin banyak, dan itu dibayarkan setelah laku jual misalnya. Jadi gitu, seperti itu untuk mengantisipasi kita modalnya kurang ya, seperti itu. Jadi kendala dari sini kita udah ketahuan mana yang sebetulnya paling susah dilakukan, menjadi kendala terberatnya. Jadi kendala terberatnya kalau kita lihat di sini adalah pertama adalah bunga telangnya sendiri, artinya supplier bunga telang ini supaya bisa mensuplai kita tetap berproduksi terus. Nah, ini yang harus kita punya kerjasama yang benar dengan petani bunga telang. Kalau untuk peralatan ini kita bisa pinjem lah. Kalau printer, PC itu kita bisa sewa. Tapi yang paling berat adalah di sini. Nah, inilah kemudahan kita kalau kita menggunakan model BMC dibanding dengan proposal. Kalau proposal kan kita harus bolak-balik. Kalau gini udah ketahuan ini mana yang kendala terberatnya. Nah, itulah yang jadi prioritas. Oke, demikian presentasi saya tentang bagaimana cara mengisi BMC. Jadi perencanaan usaha pakai model kanvas. Itulah cara mengisinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.